Definisi tata letak. Tata letak merupakan pengaturan maupun penempatan alat-alat tenaga kerja dan tahapan kegiatan di dalam proses produksi yang baik barang maupun jasa. Pertimbangan desain tata letak. Yang pertama yaitu ada utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Kedua, aliran informasi, barang, atau orang yang lebih tinggi. Ketiga, moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Keempat, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Kelima yaitu ada fleksibilitas atau bagaimana kondisi tata letak yang ada sekarang, tata letak tersebut perlu diubah. Selanjutnya yaitu ada konsep layout. Yang pertama yaitu ada memanfaatkan sebaik mungkin ruangan, peralatan, dan tenaga kerja. Kedua, memperlancar aliran informasi bahan dan gerak manusia. Ketiga, meminimumkan biaya pengangkutan dan penanganan. Keempat, mempercepat dan melancarkan arus bahan-bahan. Kelima, yaitu ada menciptakan kondisi kerja yang aman dan menyenangkan. Keenam, meningkatkan moral pekerja. Ketujuh, memuaskan pelayanan kepada customer dalam bentuk penataan ruangan. Yang terakhir yaitu ada mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi layout. Yang pertama, tipe dari produk yang akan dihasilkan, apakah berupa barang atau berupa jasa, atau kedua-duanya. Yang kedua, tipe dari proses produksi. Ini berhubungan dengan teknologi yang akan digunakan, cara penanganan bahan, atau berkaitan dengan jasa lainnya yang diperlukan dalam penanganan bahan, apakah bersifat mekanik, otomatis, atau manual. Yang ketiga itu ada volume produksi, penggunaan mesin-mesin dan energi yang selanjutnya akan mempengaruhi besar kecilnya biaya operasi. Faktor-faktor agar rancangan layout baik. Yang pertama itu kita harus memperhatikan kebutuhan dan tujuan bisnis. Lalu kita menjalankan efisiensi penggunaan ruangan. Yang ketiga ada kelancaran aliran kerja. Kemudian ergonomi. Dan yang keempat ada fleksibilitas. Dan yang kelima kita memperhatikan estetikanya. Jenis-jenis layout. Yang pertama itu ada fixed position layout. Dalam layout ini produk tetap di suatu tempat, sementara pekerja, material, dan peralatan dibawa ke lokasi produk. Layout ini juga cocok untuk produk besar atau berat yang sulit dipindahkan. Contohnya seperti konstruksi bangunan, pembuatan kapal, atau proyek pesawat terbang. Yang kedua ada proses layout, dikenal juga sebagai layout fungsional, bertujuan untuk mengatur fasilitas berdasarkan fungsi atau proses yang serupa. Cocok untuk produksi beragam produk dalam jumlah kecil, contohnya seperti permesinan dengan area khusus untuk pengeboran, penggilingan, pengelasan, dan lain-lain. Yang ketiga ada office layout, tujuan untuk mengatur ruang kerja, perabot, dan peralatan kantor untuk memaksimalkan efisiensi dan kenyamanan. Bisa berupa open plan atau kombinasi. Contohnya seperti tata ruang kantor terbuka dengan area kerja kolaboratif dan ruang rapat. Lalu selanjutnya ada retail layout, bertujuan untuk mengatur produk di toko untuk memaksimalkan penjualan dan pengalaman pelanggan. Lalu jenisnya termasuk grid layout, rich text layout, dan freeform layout. Contohnya seperti tata letak supermarket yang mengarahkan pelanggan melalui lorong-lorong yang telah dirancang dengan hati-hati. Kemudian yang selanjutnya ada warehouse layout, bertujuan untuk mengatur barang di gudang untuk memaksimalkan penggunaan ruang dan efisiensi proses pengambilan. Bisa berupa layout rak tinggi, layout rak rendah, atau kombinasi. Contohnya seperti tata letak ruang gudang distribusi dengan area penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman. Dan yang keenam ada produk layout, dikenal juga sebagai layout garis atau layout liner, mengatur fasilitas berdasarkan urutan proses produksi dari awal hingga akhir. Cocok untuk produksi massal dengan volume tinggi dan variasi produk rendah. Contohnya seperti perakitan di pabrik mobil. Yang terakhir itu ada cellular layout, bertujuan untuk menggabungkan elemen dari layout proses dan produk, mengelompokkan mesin dan peralatan menjadi sel-sel untuk memproduksi keluarga produk serupa, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Contohnya seperti area produksi khusus untuk komponen elektronik tertentu. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis layout berdasarkan teknologi. Yang pertama adalah layout web, yang kedua adalah layout perangkat keras, yang ketiga adalah layout aplikasi dan antarmuka pengguna UI, yang keempat adalah layout dalam pengolahan data, yang kelima adalah layout dalam desain grafis.
Selanjutnya ada keuntungan proses oriented layout, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada efisiensi. Proses oriented layout memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan aliran proses produksi, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dalam operasional. Yang kedua ada pengurangan biaya. Dengan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas. Proses oriented layout memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada proses produksi yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas sebuah produksi. Lalu yang keempat ada penyesuaian yang lebih mudah, yaitu perubahan dalam proses produksi dapat dilakukan dengan lebih mudah karena layout didasarkan pada aliran proses daripada tempat fisik. Poin terakhir yang kelima ada pengurangan stres kerja. Dengan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi, pekerja dapat bekerja dalam lingkungan yang lebih tenang dan produktif. Dan slide selanjutnya kita akan membahas kerugian proses oriented layout. Kerugian yang pertama adalah waktu pindah yang tinggi, yang kedua adalah biaya material handling yang tinggi, yang ketiga adalah tingkat persediaan dalam proses yang tinggi, yang keempat adalah kerumitan penjadwalan dan pengendalian produksi, yang kelima adalah kesulitan dalam pemantauan controlling kualitas, yang keenam adalah penggunaan ruang yang kurang efisien, yang ketujuh adalah biaya tenaga kerja yang tinggi, yang terakhir adalah yang kedelapan, kemungkinan bottleneck yang lebih tinggi. Definisi work cell. Work cell merupakan pengaturan sementara mesin dan karyawan yang berorientasi pada produk dalam fasilitas yang berorientasi dalam proses. Keuntungan work cell. Di sini kami menyiapkan ada 2 keuntungan dari work cell. Yang pertama yaitu memungkinkan perubahan konfigurasi mesin dan penugasan tenaga kerja jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, sehingga proses produksi tidak perlu berhenti. Yang kedua yaitu work cell dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan mengatur peralatan dan tenaga kerja dalam satu area. Lalu yang ketiga yaitu work cell memungkinkan penggunaan area pabrik secara lebih efektif dengan mengatur peralatan dan tenaga kerja dalam satu area. Lalu yang keempat yaitu work cell dapat meningkatkan cycle time produksi dengan mengoptimalkan aliran proses. Lalu yang terakhir yaitu work cell dapat meningkatkan kapasitas manufaktur dengan mengoptimalkan penggunaan peralatan dan tenaga kerja, memungkinkan produksi lebih banyak produk dari dalam waktu yang sama. Kekurangan work cell. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu work cell memerlukan peralatan yang spesifik untuk produk yang diproduksi sehingga tidak dapat digunakan untuk produk lain. Lalu yang kedua yaitu work cell memerlukan tenaga kerja yang terampil untuk mengoperasikan peralatan dan mengawasi proses produksi sehingga dapat menjadi keterbatasan jika tidak tersedia tenaga kerja yang sesuai. Yang ketiga yaitu work cell memerlukan bahan baku yang spesifik untuk produk yang diproduksi, sehingga dapat menjadi keterbatasan jika tidak tersedia bahan baku yang diperoleh. Lalu yang terakhir yaitu work cell memiliki kapasitas produksi yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi permintaan yang sangat besar. Lalu selanjutnya ada cara membuat layout toko retail dengan langkah-langkah sebagai berikut. Di sini ada 6 poin. Poin pertama yaitu tentukan layout toko. Toko retail besar maupun kecil kebanyakan dari mereka menggunakan salah satu dari 6 layout toko yang dasar, yaitu ada grid, loop, mix, diagonal, force, and angular. Tentunya ada juga beberapa faktor selain ukuran toko yang mempengaruhi Anda untuk berhati-hati dalam merancang layout toko Anda, seperti pengalaman berbelanja yang ingin Anda ciptakan dan jenis produk apa yang Anda jual. Lalu langkah kedua ada buatlah blueprint layout toko Anda, yaitu untuk mulai menerapkan sebuah layout toko, alangkah lebih baiknya untuk pertama-tama menggambarkan rencana perancangan toko Anda di sebuah lembaran kertas. Mengapa disarankan? Karena dengan begitu Anda bisa melihat tata letak barang yang akan Anda lakukan di toko dengan sudut pandang dari atas, mulai dari letak kasir, untuk checkout barang, meja panjang, hingga rak barang. Segala sesuatu yang bersifat selamanya menetap atau permanen di dalam toko Anda dianjurkan untuk tidak lupa digambarkan di dalam skema tersebut. Anda juga untuk meyakinkan bahwa semua yang telah Anda gambar sesuai dan akurat dengan ukuran barang
dan ruang yang dibutuhkan. Lalu langkah ketiga, ada pertimbangkan alur keluar masuk dan perilaku pelanggan. Contohnya, salah satu hal penting yang perlu diingat adalah bagaimana dampak layout toko Anda dengan alur pelanggan. Layout toko Anda seharusnya dapat memberikan alur natural di mana pelanggan mengikuti jalur yang Anda buat untuk menghindari sesuatu yang tidak nyaman, hingga dapat membangkitkan pengalaman berbelanja yang positif. Lalu yang keempat, ada posisi kasir. Pada umumnya, sebelah kiri bagian depan toko adalah lokasi kasir yang sering kita jumpai. Pelanggan masuk dari sebelah kanan, berputar untuk melihat isi toko dan pergi ke kasir di sebelah kiri untuk mengakhiri belanja mereka. Penempatan ini juga tidak menarik perhatian pelanggan yang sedang belanja atau memperhatikan produk unggulan di area display. Selain itu, ada juga beberapa toko retail besar yang menempatkan kasir mereka di bagian ujung sebelakang toko, dan mereka memilih penempatan ini karena untuk retailer besar umumnya memiliki banyak karyawan dalam toko sekaligus memberikan ruang yang cukup luas untuk produk di bagian depan toko. Kemudian langkah kelima, optimalkan produk Anda dengan perlengkapan dan display. Setelah desain skema toko dan produk selesai, sekarang waktunya untuk mempertimbangkan perlengkapan dan display toko Anda. Di sini kita ada 2 poin. Poin pertama, features atau perlengkapan. Sesuatu yang permanen menetap sebuah bagian dari toko Anda seperti pencahayaan, counter, rak barang, dan ruang ganti dalam kurung untuk toko pakaian ya. Yang kedua, ada display atau pajangan sesuai untuk menempatkan sebuah produk dan sering berpindah tempat. Serbaguna dan bisa disesuaikan seperti unit modular dan meja. Lalu langkah yang terakhir, angka ke-6, tambahkan zona nyaman dan fasilitas pelanggan, yaitu selain mengontrol alur pelanggan, membuat display yang memikat dan meningkatkan penjualan, tidak lupa juga untuk membuat pelanggan Anda merasa nyaman dan sekaligus memberikan pengalaman yang membuat mereka ingin datang kembali. Keuntungan produk layout. Yang pertama, ada lintasan yang dihasilkan halus, sederhana logis, dan langsung. Produk layout menghasilkan lintasan produksi yang rata dan mudah diikuti, memudahkan proses produksi. Yang kedua, ada WIP atau work in progress yang lebih sedikit pada produk layout, berarti yang biayanya yang diperlukan untuk menyimpan dan pengawasan material lebih rendah. Yang ketiga, ada total waktu produksi per unit yang pendek. Produk layout memungkinkan untuk mengurangi waktu produksi per unit, mengingat efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya ada kerugian produk layout. Yang pertama, ada kerusakan dari suatu mesin dapat menghentikan seluruh proses. Jika terjadi kerusakan pada mesin yang digunakan dalam produk layout, maka proses produksi dapat dihentikan secara keseluruhan mengakibatkan kehilangan waktu dan biaya. Yang kedua, ada perubahan desain produk memerlukan perubahan tata letak. Karena produk layout didasarkan pada desain produk yang spesifik, maka perubahan desain produk memerlukan perubahan tata letak yang signifikan yang dapat mengakibatkan biaya dan waktu yang besar. Yang ketiga, kekurangannya fleksibilitas. Produk layout tidak cocok untuk perusahaan yang sering melakukan perubahan produk karena biaya untuk melakukan perubahan dengan menggunakan produk layout adalah signifikan. Dan perubahan tata letak dapat mengganggu proses produk yang berlangsung. Ciri-ciri produk oriented. Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama ada publikasi dan kedua assembly line. Apa sih publikasi itu? Adalah pembuatan komponen-komponen yang seperti serangkaian mesin-mesin, bagian-bagian produk. Dan assembly line adalah pembuatan produk yang dibentuk dengan cara merakit komponen-komponen.